Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nuwasibni Samhan radhiyallahu anhu qala, cerita sapa sahabat Nuwas bin Sam'an, sa'altu takon sapa ingsun, sa'altu saya bertanya Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Gusti Rasul anil birri, tentang keapian, wal ismi lan dosa. Satu hari Sam'an cerita bahwa beliau pernah bertanya kepada Gusti Rasul tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa. Kebaikan itu nopo Rasul, dosa itu nopo. Ya. Amal baik itu yang kayak apa, dan amal yang bisa melahirkan dosa itu juga seperti apa. Ya, Masya Allah. Faqala Rasulullah, maka jawab sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjawab, al-birru husnul khuluq. Al-birru utawi keapian, kebaikan iku husnul khuluq, apike budi pekerti, atau kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Husnul khuluq, apike akhlak. Ya. Allah. Wal ismu, dan sing diarani dosa, perbuatan yang melahirkan dosa atau perbuatan yang menyebabkan orang berdosa, atau disebut dosa itu sendiri lan utawi dosa iku mahaka fisadrika, ma yaiku perkara barang haka kang gawe apa iku keraguan. Haka itu keraguan, ada kerentak sing ana fisadrika ing dalam hatimu, ada satu gerakan di dalam hatimu, niatan, keinginan, ya, yang membuat dirimu ragu, yang meragukan bagi dirimu sendiri, ya, atau sesuatu yang tergerak di dalam hatimu yang ada yang ya, wakarista dan keting sapa sira, yang membuat kamu gelisah ayat ria, ingin to nyawang atau ngerti sapa wong, yang ya to ngerti alaihi ing atase gerakan hatimu, apa yang ada di dalam hatimu, sapa annasu manusia atau manusia. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang timbul dalam diri hatimu, yang mana kamu sendiri merasa gelisah atau galau, was-was kalau ada orang lain yang tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ya, Masya Allah. Jadi
Maknanya ngono. Kalau apa itu kebaikan itu husnul khuluq. Segala amalan yang baik yang lahir dari pekerti atau perbuatan kita, akhlak itu adalah perbuatan yang kita lakukan melalui tindakan gerakan fisik kita dan juga ucapan-ucapan lisan kita, bahkan gerak-gerik indera kita. Ya, ini kaitannya dengan akhlak. Orang yang berkata baik, berkata sopan, berkata jujur, santun, itu orang yang berakhlak baik. Orang yang bersikap sering merunduk matanya, tidak jelalatan, ya, tidak jelalatan. Motornya dingkluk, nak nyawang wong dingkluk, ya. Kalau berhadapan, kalau dia bicara dengan orang yang sesamanya, dia tatap mata, dia memandang. Tapi kalau berpandangan, dia berbicara dengan orang yang lebih sepuh atau yang dituakan, dia merundukkan mata. Atau ketika dia berhadapan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, maka dia pun menundukkan mata. Ya. Ini termasuk husnul khuluq. Orang yang menepati janji juga husnul khuluq. Ya. Orang yang kemudian menampilkan dirinya dalam berpakaian yang pantas juga husnul khuluq. Ya, apapun fashionable yang ditampilkan visioner, apa itu vision, ya, yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh perasaan seseorang terhadap apa yang kita lakukan itu baik, maka itu husnul khuluq. Jangan ya. Allah husnul khuluq. Tapi secara komposisi berarti harus secara keseluruhan. Wong nek kepingin disebut akhlaknya apik atau berakhlak baik itu secara menyeluruh. Ucapannya ya kudu apik, tingkah lakunya ya apik, sikap tawaduk, tindak tanduknya juga harus baik. Ya. Akeh wong santun, nek ketemu wong nggih sunduk, tapi bujukan. Kan ada gitu. Ngapus ya. Ya. Itu tidak dikatakan baik. Ada cacat di dalam mental dan dalam akhlaknya. Ya. Anak wong itu, masya Allah, tepat waktu, disiplin, ya, tepat waktu, disiplin, proporsional, dia bersikap baik, tawaduk. Tapi nek ketemu wong misu, lisannya gelap misu. Ya, itu pun dikatakan tidak baik. Atau nek ngomong kasar, gelap, mencacat atau mencela orang, ya, mencela orang. Ya, pendek kata, husnul khuluq itu adalah perilaku zahir kita yang ditunjang oleh perilaku batin kita. Ya, perilaku lahir batin yang baik. Definisi baik ini sebenarnya tidak relatif, tidak relatif. Tapi banyak orang mengatakan baik itu relatif, tergantung dari siapa dan kepada siapa. Ya, baik kayak misalnya situasi. Memang di dalam dunia ini semuanya paradok, ya, paradok. Ada kebaikan juga ada keburukan. Misalnya hujan itu dikatakan, oh ini cuaca yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang jual bakso. Suasana mendung, redup, hujan, wah suasananya baik sekali, menunjang dagangan saya. Orang kedinginan, anget-anget makan bakso. Tapi ini dianggap tidak baik bagi siapa? Bagi orang dodol es campur.
Bagi penjual es campur suasana rendem, suasana hujan tidak bagus. Kenapa? Adem-adem gak ada ngombe es. Ya, sisinya memang segala sesuatu itu paradok. Tapi dalam kebaikan di sini artinya ada patokan. Ada patokan. Apa kebaikan yang baik, yang betul-betul baik, yaitu kebaikan yang berpatok, ya parameternya yaitu agama. Parameternya agama. Maka saling kita ketahui bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebaikan. Tapi kalau ditata di antara agama-agama, ya kalau dijajarkan semua, ternyata kebaikan menurut agama tertentu belum tentu baik menurut agama yang lain. Tapi ada garis benang merah bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan. Karena setiap agama. Tapi apakah pasti kebaikan itu adalah identik dengan kebenaran? Tidak. Karena kebaikan belum tentu benar. Kebaikan belum tentu benar. Kebenaran pun belum tentu baik. Kebenaran belum tentu baik. Selama yang menjadi tolak ukur kebenaran dan kebaikan itu adalah ukuran-ukuran kebiasaan atau tradisi atau masyarakat tertentu. Boleh, ya. Ini kebaikan dan keburukan bahkan kebenaran sekalipun ini sangat selama berlaku di dalam kehidupan dunia ini berlaku ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Masya Allah, kalau berpatokan dengan agama kita, seorang muslim patokannya agama Islam. Nah, baik menurut agama, yang benar menurut agama. Ini jadi patokan kita. Itu harus bisa kita tempatkan di atas kebaikan atau kebenaran yang ada dalam diri kita atau kelompok kita. Harus mengalahkan itu. Ya. Karena sesungguhnya antara kebaikan itu, ya, kebenaran pula, ya, ini di pinggir-pinggir, di ujung-ujung kebaikan ini ada yang namanya jurang. Jurang. Apa itu jurang? Apa jurang? Di sini sebut yang ada dosa. Jurangnya itu dosa. Maka ketika kita berbicara antara kebaikan dan dosa itu tipis, batasnya tipis banget. Batasnya tipis banget. Tuh. Misalnya kebaikan, kamu sedekah itu api. Sedekah itu api. Dengan sedekah, tapi kamu bumbui dengan satu niat, ya. Mahakah bisadrika, ada sesuatu kerentak di dalam hatimu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Apa misalnya niatmu, kamu ingin memanfaatkan kebaikan sedekahmu itu untuk meraih sesuatu, ini jadi dosa. Aku pengen dipuji wong, aku pengen dilem orang. Maka saya katakan di sini ruang kebaikan ujungnya ini sangat rentan dengan yang namanya dosa. Karena dosa itu masalah. Ya, Masya Allah. Jadi Rasul gambar ngono.
Ya. Jadi Rasul menggambarkannya seperti itu. Kalau kita mau bicara akal-akalan ya, nah akal-akalan menurut logika kita. Kalau Rasul ditanya, Rasul kebaikan itu apa, dosa itu apa? Kalau Rasul mengatakan kebaikan itu adalah semua perbuatan yang baik, maka dosa itu artinya semua perbuatan yang buruk. Tapi Rasul tidak mengatakan itu. Kalau memang kebaikan itu adalah perbuatan yang baik ya, atau akhlak yang baik, tapi dosa yaitu segala sesuatu yang ditimbulkan oleh hatimu dan dimana kamu sendiri ragu apabila ada orang lain tahu kamu menjadi galau. Ya. Apa bedanya ini? Ini beda. Kalau husnul khuluq ini sudah berupa berbentuk barang, akhlak itu sudah berbentuk barang, sudah berbentuk wujud dengan perilaku. Ya. Kalau maha kasodrika berarti segala sesuatu yang masih diproses oleh hatimu, bahan baku sing ana nang jero atimu iki wis kalau gak bener itu dosa. Boleh. Jadi tempatnya dosa itu lebih dalam daripada tempatnya kebaikan. Paham maksudku? Ya, Dawi Gusti Rasul ini ngono. Kebaikan itu kalau sesuatu telah dimunculkan, tapi tempat keburukan sesuatu yang masih dalam pendaman niat sing nang jero ati. Ya, sendiri ada kegalauan apabila ada orang lain tahu. Wong nek kate bujuk, itu niat bujuk. Tidak ada orang bujuk tanpa niat, gak ada. Ya. Wong nek kate maksiat mesti berproses. Ketika orang berproses, ketika ingin mewujudkan niat buruk, niat maksiate, gak kepingin di ngerteni wong. Maka ada istilah rahasia. Sirrun. Ya. Seorang yang berniat jahat pasti tidak ingin niatnya itu, rencananya itu diketahui oleh orang. Ya, ada orang punya niat jahat, dia omong-omong, sih sebentar lagi saya mau akan menipu dirimu. Ya. Besok saya akan menipu dirimu, besok akan saya mengerjaimu. Gak mungkin wong nek kate niat ngerjani, niat elek ngomong gak tau. Sing ana wong nek kate karep apik ngomong, aku besok insya Allah ngomong berimu. Ya, ngomong disini diketokno. Tapi wong nek kate niat elek pasti gak kepingin gak ngomong. Boleh. Tapi dalam berita yang disampaikan oleh Gusti Rasul ada kabar yang menarik. Ya, di dalam catatan, dalam sistem pencatatan amal-amal manusia oleh para malaikat, Allah memerintahkan begini. Nek ono wong kate niat api, nah, Rasul itu gitu menyampaikan. Dalam sistem pencatatan amaliyah manusia, ya oleh dua malaikat diperintahkan sama Allah soal amalan ibadah wong iku selagi wong iku duwe niatan api, tulisan dadi keapian. Tulisan dadi keapian. Niat tok, niat kamu mau puasa kate sedekah, niat tok iku soleh ganjaran. Tuh, semurah itu si Allah. Walaupun kamu besok gak jadi, gak sida ngekei, gak sida sedekah, itu soleh ganjaran niat. Oh, dibaliknya, kalau ketika ada seorang berniat mau berbuat jahat, kata Allah cocok ditulis sampai dia ngelakoni. Kalau benar-benar dia menjalankan. Oh ya, nek anak wong kate nglakoni elek, niat dilakoni aja tok tulis. Nek wis nglakoni jakut tulis. Nek tobat hapusan. Nah, tobat dihapus. Iki murai Gusti Allah gak kono. Masyaallah. Makanya
kita berpotensi untuk mendapatkan satu pahala timbangan yang berat di sisi Allah, ya, dengan niat tak cukup ndarano abote timbangan. Jadi bendino awake niat ibadah, nek iso niat sedekah, niat aku pengen sedekah, ya. Ya Allah Gusti, andaikan saya mau sedekah, itu salah ganjaran. Ya Allah Gusti, nek awak kula sehat, awak kula kuat, kula badhe umrah ben taun, haji masa tiap tahun, Masya Allah. Maringi anak yatim sinten mawon sing kula temui kula paringi. Sedekah niat tok kabeh. Yo. Salah ganjaran. Allah. Ya, ini keuntungan kita sebagai muslim, ya. Tapi dalam proses proporsionalnya kita ketahui apa yang disampaikan oleh Rasul ketika Rasul ditanya, Rasul, apa itu perbuatan baik, apa itu kebaikan, dan apa itu dosa? Maka dijawab oleh Rasul, kebaikan itu adalah husnul khuluq, apike budi pekerti, ya. Apike budi pekerti. Sudah saya sampaikan tadi, segala sesuatu yang baik, artinya yang baik tidak mencederai orang, tidak mencederai orang, tidak menyakitkan orang, tidak membuat orang kecewa, tidak membuat orang gelisah. Itu apik, ya. Itu baik. Tapi apakah ada perbuatan yang tidak membuat orang kecewa? Kebaikan, adakah kebaikan yang tidak membuat orang lain kecewa? Nah, lihat, ini posisinya nggak ada. Nggak ada. Yang ada perbandingan di antara yang kecewa dengan yang tidak kecewa, banyak mana? Menurut setiap kebaikan yang dilakukan, jangankan kebaikan kita, kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saapi-api Gusti Rasul iku jek ana wong sing gak seneng. Siapa orang yang gak suka? Ya wong sing sedih, yang gak susah, ya. Rasul dakwah kan baik, mengajak kebaikan. Siapa yang gak senang? Orang yang benci kepada Rasul. Makanya saya ingat apa yang disampaikan sama Abi saya. Abi saya itu pernah memberi motivasi kepada saya gini, kamu nek kadung mlaku, ya, mlaku. Oke, mundur, jangan mundur. Karena kemanapun kamu melangkah, apapun yang kamu lakukan, kamu akan bertemu dengan dua orang. Sinten bi, yaitu wong sing seneng karo wong sing gak seneng. Yaitu orang yang suka dengan dirimu dan orang yang tidak suka dengan amalmu, perbuatanmu. Ya, kemanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, pasti kamu akan temui dua orang ini. Siapa itu? Orang yang suka dan orang yang tidak suka. Ya. Perbandingannya, jangankan dirimu, jangankan kita, Rasulullah, Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain, itu ditemui dengan dua orang itu, dua jenis manusia itu, ya, wong sing iman karo wong sing kafir, wong sing seneng karo wong sing gak seneng. Ya gitu ya. Ini bukan buat kalian juga. Kalau kalian mau berjuang, dan memang harus kalian berjuang, ya, jangan takut menghadapi apa yang akan kalian hadapi. Kenapa? Karena pasti itu yang akan terjadi. Kamu dihadang dengan dua orang tersebut, yaitu orang yang senang dan orang yang tidak senang. Ya, kalian tak dungakno dadi mujahid kabeh. Berjuang diri, berjuang masa depan, berjuang kemasyarakatan, berjuang tatanan sosial Islami yang baik, ya. Ini yang harus kalian perjuangkan nanti dalam masyarakatmu, dalam keluargamu,
dalam kehidupan masa-masamu nanti, ya. Tonton keluargamu, jelasku anfusakum wa ahlikum naro, tonton masyarakatmu, ya, tonton bangsamu, tonton daerahmu. Jangan takut, jangan ragu, jangan takut, ya, jangan takut untuk menghadapi halangan, untuk menemui rintangan, karena kamu menghadapi atau tidak, kamu pasti ditemui oleh rintangan itu. Oh ya, jadi kembali, tidak ada perbuatan yang menyenangkan semua orang. Kebaikan sekalipun tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Yang ada adalah bagaimana kita memperbanyak orang senang. Akeh di wong sing seneng karo wong sing gak seneng. Jadi apapun perbuatan kamu, sebaik apapun dalam pikiranmu, nek ono wong gak seneng, ojo sedih. Jangan sedih. Walaupun orang itu ada di lingkungan terdekatmu, jangan sedih, ya. Ujian-ujian itu menjadi nyata ketika orang-orang yang terdekat dengan kita itu tidak sepaham dengan kita. Nabi Nuh, musuh utamanya adalah anak dan istrinya. Nabi Lut, orang-orang yang menyerang pertama, yang menggugat perjuangan Rasul Lut, itu siapa? Istrinya, anaknya, ya. Rasulullah Muhammad juga begitu. Yang terdekat, orang-orang yang akrab dengan beliau, Abu Lahab. Tuh. Teman main beliau Abu Lahab. Berbesan sama beliau Abu Lahab beserta istrinya. Ini adalah orang yang paling gigih melawan Rasul. Masya Allah. Ya. Terus semangat kalian. Ya, tidak ada satu perbuatan di dunia ini yang bisa menyenangkan semua orang. Ya benar, ya memang kodratnya seperti itu. Kodratnya seperti itu. Nah, sementara keterkaitannya dengan bagaimana husnul khuluq. Husnul khuluq itu adalah sikap kita terhadap segala sesuatu yang kita hadapi, terhadap orang yang baik dengan kita, dan juga terhadap orang yang tidak baik kepada kita. Nah, ini yang penting. Yang penting ini bukan siapa yang kita hadapi, tapi bagaimana kita bersikap kepada orang yang kita hadapi. Inilah yang dicontohkan Rasulullah. Ya, Rasul tanpa celah sama sekali terhadap orang-orang yang beriman. Rasul pada para sahabatnya, Rasul baik, memberikan dukungan, memberikan tuntunan, ya, memberikan tuntunan. Dan juga kepada orang-orang yang membenci Rasul, bahkan musuhnya sekalipun, Rasul pun baik, ya. Bahkan juga mendoakan. Rasul doakno kepada yang memusuhi pun Rasul mendoakan. Ya. Kisah-kisah seperti itu sudah sering kita dengar. Tapi minimal hal itulah yang perlu kita contoh. Yang penting bagaimana kita bersikap apabila kita bermasyarakat, bertemu dengan siapapun. Yang penting sikap yang keluar dari kita adalah hal yang baik, yang artinya tidak menyakiti, tidak mencederai, dan tidak membuat orang tersinggung. Contoh, ya. Allah, masya Allah. Himpitannya seperti tadi, bagaimana kita menepis di dalam diri kita, ya, dalam hati kita jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita ini ragu atau rahasia. Ya. Kalau orang di dalam dirinya ada rahasia yang tidak diketahui sama orang, atau kalau ada orang punya niatan buruk di dalam dirinya, ini sama halnya dia menyimpan api di dalam lemarinya. Gak iso turu. Wong nek duwe niat elek iki gak iso turu.
boleh ya li. Kalau di dalam diri seseorang ada niatan kurang baik, itu bingung ya. Sering apa itu ciri-ciri tubuh, ciri-ciri fisiknya ini kemudian cepat mati. Sel-sel saraf kulitnya itu cepat mati, cepat tua. Ya. Wong nek pikirane elek, wong atine elek, iki cepat mati. Cepat mati. Ya. Mati fisiknya, mati sarafnya, mati hatinya, mati. Sampai hilang nyawane bareng. Jadi penyakit hati ya. Ini adalah sesuatu yang ingin melahirkan sesuatu keburukan. Ini garakno hati apa itu fisik ya, psikologis, jasad ini mati. Oleh wong nek atine elek, wong nek pikirane elek, garakno cepet mati. Apa mati? Ya mati saraf sel kulitnya, orang itu tampak cepat kelihatan tua, cepat tua. Akan mikir sing maksiat. Wong nek akan iri hasud karo wong iku, awake kuru dhewe. Ya makan jantung, makan hati. Ya gak iso lemu. Ya kesedot getene. Wong nek hasud di dalam dirinya ada hasud ya. Hasud karo nikmate wong ini gak iso lemu. Ya, gak iso lemu. Kenapa? Hasud ini ibaratnya seperti memakan kayu, seperti kayu membakar seperti api memakan kayu. Ya. Makan darahmu, makan dagingmu. Ya wong nek akan hasud ya awake gak iso lemu kuru ya. Masyaallah. Ya. Cepat mati. Ya ngono. Wong nek niatan elek, sembarang kali elek artinya memanfaatkan rezeki Allah untuk hal-hal yang bermaksiat. Ini ya cepat mati. Mati ini aku nek oleh bayaran, oleh gaji tak nggo mabuk. Saya pengen mabuk sak kampung kayak tak jak mabuk kabeh. Lah iki ya. Ini jarak mati akale wong. Niatan untuk memanfaatkan rezeki Gusti Allah kanggo maksiat iki masya Allah.